Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update kembali terkait dengan hal terbaru apa dari kasus sang diplomat muda yang ditemukan sudah tidak lagi bernafas di kos-kosannya. Untuk video kali ini adalah hasil ngobrol-ngobrol dan juga wawancaraku dengan sejumlah sumber istimewa yang mereka ini mengeklaim bahwa di hari kejadian bahkan sampai detik-detik akan dilakukan otopsi ada beberapa hal yang terlihat secara kasat mata. Dan dari hasil obrolanku ini aku juga yakin bahwa kalau seandainya mereka benar, kok masa sih ini adalah ada yang berspekulasi bahwa ini karena perbuatan yang dilakukan oleh mendiang, kemudian terjadi kecelakaan, atau bahkan sengaja untuk mengakhiri diri sendiri. Jujur, dari tiga kemungkinan, dua kemungkinan tadi adalah yang paling kecil sekali. Dan kemungkinan yang paling besar adalah bahwa ada pelaku di luar sana yang sekarang sedang menyaksikan berita ini viral. Sepertinya pelakunya juga nggak nyangka ya bahwa kasus ini akan menjadi sebegitu viralnya di Indonesia. Karena aku yakin kadang teman-teman, semesta itu punya cara tersendiri untuk menyeimbangkan sesuatu hal yang sudah berlebihan. Dan keviralan ini menurut aku adalah salah satu jalan Tuhan ya untuk mencari keadilan terhadap Arya Daru Pangayunan. Dan masyarakat masih banyak yang yakin ini adalah bukan sekedar kecelakaan, tapi sudah disetting sedemikian rupa. Apa aja hasil obrolannya? Pertama begini teman-teman, dari beberapa sumber istimewa yang aku ajak ngobrol dan melihat secara langsung, bahwa pakaian yang dipakai oleh mendiang pada saat ditemukan itu adalah sama dengan pakaian yang terlihat pada saat Daru itu keluar sekitar setengah 12 malam untuk buang sampah. Yang kalian lihat kan ya, bajunya itu yang kemeja, kemudian juga dengan celana panjang yang berwarna gelap atau hitam. Itu sama. Tapi ada berbedanya. Berbedanya adalah di bagian celana. Celananya menurut beberapa sumber ini adalah digulung ke atas, plus juga dengan bajunya itu memang agak terbuka sedikit. Oke. Dan dikatakan juga bahwa yang paling janggal adalah ada dugaan sangat kuat bahwa lakban kuning tersebut bukanlah satu-satunya yang melilit mendiang, tetapi diduga kuat ada plastik di situ. Oke, jika seandainya memang betul nih statement beberapa sumber istimewa ini bilang bahwa mendiang itu juga sebelumnya di dalamnya itu ada plastik, baru kemudian dililit dengan lakban warna kuning. Apakah ini adalah salah satu jawaban gitu ya dari beberapa ahli forensik, terutama psikolog forensik ataupun juga kriminolog yang meyakini bahwa ini adalah kayak berkaitan dengan kesenangan pribadi gitu, kemudian terjadi hal yang tidak diinginkan. Masa dengan plastik terlebih dulu? Dan secara logika kan ya, kalau seandainya memang ada sebagian orang yang mencari kepuasan pribadi dengan cara seperti itu, dengan ngebuat dia nggak bisa bernafas, tapi kok dia ngebuat kayak ibarat kata mengunci dan kuncinya itu dibuang ke lautan. Kan aneh gitu loh, harusnya kan dia tahu bagaimana mengontrol diri pada saat sudah puas, kalau memang seperti itu kan bisa dibuka kembali. Tapi ini dua lapis dugaannya, plastik dan juga lilitannya. Dan jenis lilitannya dari pandangan mata sebagian sumber istimewa ini cerita ke aku bahwa lilitannya itu sampai ke leher. Kalian sudah melihat belum yang sudah aku posting di Instagramku di Anjasa Sumara? Aku sudah posting kemarin ada dua lilitan potongan yang beredar di sosial media. Aku sudah bilang dan aku konfirmasi dengan sejumlah sumber istimewa bahwa lilitan yang foto-foto yang beredar di media, sosial media terutama, itu adalah dugaannya AI. Bukan foto asli, tetapi memang ada persamaannya. Persamaannya pertama adalah lakbannya kuning dan juga lilitannya sampai di leher. Bagi yang belum lihat, silahkan bisa follow Instagramku. Nanti aku coba posting lagi di Instastory yang biasanya bertahan hanya 24 jam. Oke, itu adalah bagian yang hasil obrolanku hari ini. Terus terkait dengan waktu kepergian dari mendiang ke dunia lain ya teman-teman. Bahasanya aku buat secara halus di sini.
Otopsinya, dugaannya ini dilakukan oleh petugas itu sekitar jam 2 siang. Jadi ada beberapa narasi di media yang mengatakan bahwa ada sejumlah purnawirawan ya yang meragukan atau benar nggak nih sudah dilakukan otopsi secara utuh atau enggak, karena ada narasi akan dilakukan ekshumasi atau penggalian makam untuk dilakukan otopsi ulang lagi. Nah, ternyata kan sudah dikonfirmasi dari pihak RSCM bahwa sudah dilakukan otopsi itu baik visum luar dan juga dalam. Jadi sudah clear semuanya. Nah, ternyata memang ini sudah dilakukan otopsinya dan akan segera diumumkan, tetapi tentang waktu kematian dan juga penyebabnya adalah dua data yang sangat krusial. Nah, mengenai waktunya nih teman-teman, kapan gitu kepergiannya? Sebenarnya tanpa ada otopsi dalam pun juga bisa dicek dengan melihat kaku mayat. Dari kaku mayatnya diduga dari beberapa sumber yang pojok ngobrol ini adalah itu sudah mulai terjadi kaku mayatnya. Artinya kalau proses otopsi itu terjadi sekitar jam 2 siang, ditarik aja kurang lebih 10 jam dari waktu tersebut. Kalau jam 2 siang, ditarik 10 jam, artinya itu sekitar jam 4 pagi. Apakah jam 4 atau jam 3 pagi adalah waktu Arya Daru itu dilakukan hal seperti itu jika memang ini adalah hasil perbuatan dari orang lain, bukan dari perbuatan Daru sendiri? Oke, kalau seandainya, ini kan salah satu bagian analisa ya, nanti penyidik akan mencoba mencari titik terang dan juga benang merahnya. Jam 4 pagi itu apa yang terjadi di kos-kosan tersebut? Kita ingat ada keterangan dari penyidik yang sudah disampaikan ke media. Pertama, ini kejadian tanggal 8 Juli 2025, ditemukannya sekitar setengah 8 pagi oleh petugas kos dan juga salah satu warga di sana, karena ada dua orang yang menemukan. Tetapi, di tanggal 7 Juli 2025, pukul 22.40, istri dari mendiang ini, yang bernama Meta Ayu Puspitantri, itu menghubungi penjaga kos yang dugaannya bernama Siswanto, tapi HP-nya nggak aktif. Kemudian, karena itu nomor lama, dapatlah nomor baru. Nah, kita netizen juga bingung nih, bagaimana ceritanya kok istri mendiang ini bisa mendapatkan nomor baru gitu loh. Pasti ada cerita kualitatif yang belum kita ketahui, bukan berarti itu disembunyikan, tetapi mungkin terlalu banyak detail-detail yang belum perlu disampaikan ke media. Poinnya adalah, di tanggal 8 Juli 2025 pukul 00.48, istri mendiang ini berhasil menghubungi nomor penjaga kos yang baru. Dia meminta tolong untuk mengecek suaminya, dan itu sudah dikonfirmasi bahwa betul. Jadi aku menduga bahwa ya sudah dilihat jejak digital alat telekomunikasi mereka, dicocokkan juga dengan keterangan masing-masing pihak. Kemudian di pukul 05.27 juga sama ya, kurang lebih, atau mungkin jam 5-an pagi. Apakah ini exactly the time-nya betul? Jam 5-an pagi juga ditelepon kembali oleh istri mendiang untuk diminta dicek lagi. Artinya adalah istri juga udah begitu panik ya. Dan anehnya adalah penjaga kos itu tidak ada adegan ngetok pintu di jam-jam yang aku sebutkan tadi, di dua waktu tersebut. Karena kalau memang istrinya sebegitu panik, kenapa tidak diketok pintunya? Tok, 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 Mas Daru, maaf mengganggu, ada telepon dari istrinya. Tapi kan tidak ada adegan tersebut. Dan kita melihat hanya adegan ngintip, hanya melihat, menoleh, dan sebagainya. Ngetok pintu itu baru muncul adalah di sekitar setengah 8 pagi, pada saat tidak ada perintah dari istri mendiang, tapi itu adalah hal yang normal, wajar, karena dari pihak penjaga kos sudah beberapa kali kan ditelepon sama istrinya, tapi kok sampai jam setengah 8 pagi belum bangun. Mungkin biasanya jam tersebut sudah bangun, mungkin sholat subuh atau sarapan, dan petugas kos sudah sangat curiga. Dibuktikan adalah pada saat dia datang mengetuk pintu, itu sudah ada partnernya. Siapapun dia, apakah dia tetangga, teman, atau petugas, tapi dia merekam semua kejadian tersebut karena petugas kos sudah sangat curiga dan dia juga tidak mau disalahkan, makanya dia melakukan perekaman tersebut.
dilihat bagaimana proses pertama ngetok sampai pencongkelannya. Jadi, bagian ini menurut aku adalah sudah sangat indikasi kuat bahwa kayaknya kemungkinan terkait dengan ini adalah keinginannya mendiang sendiri atau terjadi hal yang tidak diinginkan karena perbuatan mendiang sendiri sudah mulai harus dihilangkan dari perdebatan-perdebatan di media ataupun juga sosial media. Kalau memang terbukti ya sumber istimewa ini mengatakan kebenaran, ada plastik di balik lipatan atau lilitan lakban berwarna kuning tersebut. Sangat janggal sekali. Oke, lanjut lagi. Bagaimana dengan kondisi tangan dan juga kaki? Digambarkan di sini oleh beberapa sumber istimewa aku bilang bahwa kaku tangan dan kakinya itu tipikal khas pada saat orang itu kayak kehilangan nafasnya. Dan kalian juga aneh kan ya, kalau ini seandainya gitu, bagi yang yakin adalah karena mencari kepuasan pribadi tapi kebelabasan, kan dia ini kondisi tangannya tidak terikat. Kakinya juga aman-aman aja. Kalau kita memang nggak bisa bernafas gara-gara keinginan kita pribadi gitu ya, kenapa kita nggak ngebuka sendiri aja? Atau bahkan kita bisa lari kemana, kita melakukan hal sedemikian rupa, dan kamarnya acak-acakan, itu kan hal yang natural. Tapi kan temuannya adalah kamar itu tidak berantakan. Tidak ada luka-luka yang kekerasan. Ini terlalu sempurna menurut aku, terlalu bersih gitu loh. Jadi kalau sudah terlalu bersih, dugaannya pelakunya ini adalah orang yang sudah sebegitu profesionalnya. Oke, terus kenapa tidak ada sidik jari, tidak ada tanda-tanda orang masuk dan sebagainya? Ya, itu bukan hal yang tidak mungkin tidak dilakukan oleh si orang yang profesional tersebut. Dan obat yang selama ini juga menjadi perdebatan, tipikalnya obat apa sih yang ditemukan di sana? Dari beberapa sumber istimewa bilang bahwa itu dugaannya cuma obat paracetamol aja, anjas, obat untuk sakit kepala. Oke, ini sepertinya kalau memang betul adalah ada pelaku di luar sana, luar biasa perencanaannya, dan juga rapi banget, dia paham bagaimana menghilangkan jejak dan juga barang bukti, nggak cuma yang sekedar terlihat dengan pandangan mata, tetapi juga menghilangkan jejak yang sebenarnya bisa ditrace oleh ilmu pengetahuan atau scientificnya. Jadi ini tantangan yang luar biasa untuk penyidik, untuk menyampaikan ke masyarakat, apakah betul ini ada orang lain, ataukah memang dari mendiang sendiri yang melakukan perbuatannya, baik itu hanya untuk kesenangan atau memang untuk benar-benar mau mengucapkan selamat tinggal untuk dunia ini. Karena biasanya kalau memang dia mau yang terakhir gitu ya, nggak punya harapan, nggak punya semangat hidup lagi, biasanya itu ada surat wasiat lah ditinggalkan. Apalagi juga background dari keluarga terpelajar, pendidikan bagus, pekerjaan juga yang menggunakan intelektual tinggi, aku rasa tidak jauh lah dari trait-trait yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Persiapan akan pergi ke Finlandia bersama keluarga kecilnya di sini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.